Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar semuanya hari ini? Sudah pada sarapan? Belum. Oke, sebelum jam pelajaran bimbingan konseling tadi ada pelajaran apa? PKWU berapa jam? Capek belajar? Siap. Oke, baik. Untuk menandakan kalian semangat, benar semangat? Yang cewek semangat? Lemas sekali. Oke, mungkin belum dibagikan MBG ya. Jadi menu MBG hari ini masih teka-teki. Ada yang sudah tahu menunya? Telur. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu ya. Yang pegang HP silakan dibuang HP-nya. Dilepas, bukan dibuang. Oke, siap. Oke, siap. Kita mulai. 1, 2, 3. Ngatnya dulu. Oke, kita ulang. Semangat, baru semangat. Oke, siap. Ulang. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Benar-benar semangat ada dibuat semangatnya. Semangat. Oke. Sebelum kita lanjut, Pak Guru absen dulu ya. Tapi supaya lebih singkat, yang ingin Pak Guru ketahui adalah yang sakit atau alfa atau yang tanpa keterangan. Oke. Jumlah siswa kelas 11D berapa orang? 35. Ada yang tidak masuk? Tidak ada. 100% masuk. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Mudah-mudahan 11D ini terbaik dari semua kelas 11. Ya, amin. Ya, sebelum kita mulai lanjut ke materi, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dari pelajaran yang akan kita dalami selanjutnya ada manfaat ya, ada hikmah dan bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi belajar. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung ya. Jadi materi bimbingan konseling yang akan Pak Guru sampaikan pada hari ini adalah tentang mengenali potensi. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah mengenal potensinya? Belum. Mungkin sudah, tetapi tidak sadar. Bisa tidur kayaknya ya. Oke. Kemudian ada yang tahu enggak potensi itu apa? Kemampuan, bakat, keahlian. Oke, apa lagi? Oke, sip. Benar semua ya. Terima kasih. Oke, benar semua. Untuk memastikan bahwa apa yang kalian sebutkan tadi adalah benar-benar potensi, silahkan kita langsung ya untuk mengisi instrumen atau asesmen tentang kecerdasan dan gaya belajar. Nah, tes kecerdasan ini adalah untuk mengetahui kecerdasan apa yang kalian miliki. Kemudian jawaban dari setiap instrumen itu
usahakan jangan ditanya ke teman-teman ya. Jadi itu harus murni dari kalian sendiri ya, supaya bisa mengetahui kecerdasan apa yang kalian miliki. Oke, baiklah Pak Guru, persilakan untuk mengisi instrumen yang sudah Pak Guru bagikan linknya. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ya, keluar. Kemudian lanjut ke link kedua, gaya belajar. Ini berkaitan ya, kecerdasan dan gaya belajar. Sudah? Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Iya. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, baik. Sudah semua mengisi ya? Oke, dan tentunya dari asesmen yang tadi, kecerdasan dan gaya belajar kalian sudah tahu ya, minimal tahu kecerdasan yang kalian miliki dan gaya belajar yang kalian miliki juga ya. Nah, yang ingin Pak Guru tanyakan di sini adalah bagaimana perasaan kalian setelah mengisi asesmen tadi, baik itu kecerdasan maupun gaya belajar yang kalian miliki, dan kira-kira apa manfaat yang kalian dapatkan. Oke, ada yang angkat tangan? Oke, dengan siapa? Novi. Oke, silahkan. Bagaimana? Pengetahuan saya tentang kecerdasan tidaklah tunggal, sehingga setiap anak adalah aktivitas dalam kategorinya masing-masing. Oke, siap, mantap ya. Kemudian yang kedua, ada lagi? Oke, Puja. Saya bersyukur karena asesmen ini saya jadi tahu kecakapan dan gaya belajar saya. Oke, kamu dapat kecerdasan apa? Naturalistik, Naturalistik. Kemudian gaya belajar? visual, Gaya belajar visual. Cita-citamu? Abdi negara, TNI Polri, Satpam juga Ya. sama. Oke. Siapa lagi? Dari hasil asesmen tadi, saya dapat mengetahui kecerdasan dan gaya belajar yang saya miliki. Ini saya memiliki kecerdasan intrapersonal Intrapersonal. Kemudian gaya belajarmu? dan saya memiliki gaya belajar kinestetik visual. Kinestetik visual. Cita-cita?
Sudah tamat SMA? Bos muda. Ya? Bos muda. Bos muda, keren, keren, keren. Siapa lagi? Nopi. Saya untuk dapat menentukan karir dan kelanjutan studi saya setelah tamat sekolah. Oke, kecerdasan? Intrapersonal, Intrapersonal. Kemudian gaya belajar? Auditori dan kinestetik. Mantap sudah. Oke, kita sudah tahu beberapa teman kalian ya pendapatnya tentang asesmen yang sudah dilakukan, kemudian manfaat dari asesmen yang sudah dikerjakan ya. Jadi dengan asesmen ini gaya belajar dan kecerdasan kalian minimal tahu ya. Kemudian setelah tahu, siapa tahu nanti ingin diperdalam lagi gaya belajarnya, dimaksimalkan lagi gaya belajarnya supaya lebih cepat menyerap setiap materi pelajaran yang disampaikan oleh semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas. Dan tentunya hal ini juga perlu diketahui juga oleh guru ya, supaya ketika memberikan pembelajaran di kelas bisa melakukan beberapa gaya mengajar. Kalau kalian gaya belajar, kalau guru gaya mengajar, supaya tidak monoton, karena di satu kelas itu memiliki banyak sekali tipe-tipe kecerdasan dan gaya belajar. Oke, sip. Kita lanjut. Pak Guru jelaskan beberapa materi tentang kecerdasan dan gaya belajar yang tentunya nanti di akhir arah karir yang bisa kalian tempuh jika mendalami gaya belajar yang kalian miliki. Oke, ada yang tahu apa itu intelijensi atau kecerdasan? Oke, baik, ada di slide ya sambil Pak Guru jelaskan. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Kecerdasan itu disebut jika perilaku itu berulang. Kalau perilaku berulang sudah menjadi kebiasaan atau menjadi karakter, itulah kecerdasan. Kemudian kreativitas. Nah, jadi dari kebiasaan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti OSIS, ada yang di Paskib, kemudian ada di Pramuka, Pecinta Alam dan sebagainya. Kemudian dari perilaku berulang, kreativitas itu maka berangkatlah dari pengalaman sehingga mampu memecahkan masalah. Nah, jadi disebut kecerdasan jika perilaku itu berulang, kemudian terlahir kreativitas, kemudian mampu memecahkan permasalahan. Oke, lanjut lagi. Nah, ada yang bisa bahasa Inggris? Ada yang bisa baca? Oke, bagaimana pendapat kalian? Oke, kita langsung simpulkan ya. Ada satu guru yang mengajar di kelas. Maksudnya adalah dia ingin menguji siswa di satu kelas itu dengan satu gaya. Oke. Nah, Pak Guru ini memerintahkan semua muridnya supaya adil. Jadi yang satu ujiannya ini, yang satu ujiannya itu, dia merasa tidak adil. Jadi semuanya supaya adil akan mendapatkan satu ujian yang sama. Silahkan kalian semua, supaya adil saya kasih satu ujian, naiki pohon itu. Kira-kira siapa yang bisa diantara ini? Ada monyet, ada gajah, ada ikan, ada anjing, ada burung. Oke, bagi kalian ini semua adil enggak? Tidak adil. Yang bisa hanya monyet, kemudian burung. Kalau ikan bisa enggak? Oke, jadi yang dikatakan adil oleh guru itu adalah keliru. Nah, ini juga yang harus ditahu oleh guru mata pelajaran, bahwa
satu kelas semua siswa itu tidak sama gaya belajar dan kecerdasannya. Ada yang bisa melalui penjelasan, ada juga yang melalui gambar, ada juga yang harus ke lab untuk melakukan praktek baru bisa paham dan sebagainya. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Ini materi selanjutnya, yaitu kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata, artinya logis ya. Kemudian Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal, jadi dia banyak. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Kalian terima enggak kalau ada siswa yang bodoh? Hah? Kalau ada yang terima berarti di sini ada siswa yang bodoh. Ya. Jadi tidak ada siswa yang tidak ada siswa yang bodoh. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang bodoh. Itu hanya justice ya, yang merasa diri pintar. Kita yakin bahwa setiap anak atau setiap orang memiliki kecerdasan dan gaya belajar dengan kategorinya masing-masing. Ya, itu sebabnya guru harus punya kreativitas tinggi supaya bisa mengetahui dan memahami karakter siswanya dan mampu memberikan materi yang sesuai ya. Sebelum kita lanjut ke 8 kecerdasan, Pak Guru ingin tanya dulu, yang dapat visual spasial ada enggak? Tadi angkat tangan, jangan malu-malu. Yang dapat dari hasil asesmen tadi, yang dapat cerdas visual spasial ada? 1 orang. Ini dia kemampuan kecerdasannya. Membaca dan menulis untuk kesenangan, jadi dia suka nulis. Nah, ya, suka nulis, tulis surat cinta. Nah, ini cocoknya jadi jurnalis, ya. Jadi dia bisa buat tulisan, kemudian dikirim ke berita koran, berita online dan sebagainya, media sosial, ya. Kemudian pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik dan bagan dengan baik. Kemudian nikmati menggambar, melukis dan seni visual. Senang menggambar? Senang menulis? Oke. Mengenali pola dengan mudah. Oke, lanjut. Cerdas verbal linguistik ada? Linguistik, ya. Linguistik, mantap. Nah, kalau linguistik itu bahasanya, pandai berbicara. Ya. Mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Baik itu tertulis dan lisan, jadi cepat mendengar. Kemudian enjoy membaca dan nulis. Kemudian berdebat atau memberikan pidato persuasif. Nah, nanti kalau ada lomba pidato sudah ada 1 orang perwakilan, ya. Cerdas cermat, juga bisa. Siapa? Ya, berdua. Siapa lagi? Tadi nggak angkat tangan. Oke, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik karena keterbiasaan berbicara. Menggunakan humor saat bercerita. Artinya supaya ceritanya itu lebih menarik dan penasaran orang untuk mendengar. Nah, itu kelebihannya kalau linguistik, ya. Kemudian interpersonal, angkat tangan. Oh, ini yang paling banyak. Interpersonal. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak sekali. Ini dia, cerdas interpersonal. Berkomunikasi secara verbal dengan baik. Kemudian terampil dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Jadi dia suka berbeda pandangan dengan yang lain, ya. Tetapi itu membuat dinamika semakin
semakin bagus dalam kelompok. Oke, menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Nah, ini orangnya pengertian, ya, suka mengalah. Oke, kemudian mampu menyelesaikan konflik. Artinya dia bisa menjadi penengah. Luar biasa yang punya apa namanya, cerdas interpersonal, banyak disukai, ya, banyak disukai teman. Tapi kalau yang iri, ya sering dinyinyirin ya. Oke, lanjut. Cerdas interpersonal ada satu orang. Ada lagi interpersonal, intrapersonal. Berapa? Tidak apa-apa, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerdas intrapersonal. Ini dia. Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Nah, mampu menyadari kekuatan dan kelemahannya dengan baik. Menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Nah, ini cocok di perhitungan ini ya. Memiliki kesadaran diri yang sangat baik, pahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Jadi bisa menyesuaikan dengan perasaan orang lain. Lebihnya menghargai ya. Kemudian cerdas kinestetik ada? Puja apa? Ya, naturalistik. Kinestetik. Oke, ini dia. Cerdas kinestetik. Berapa orang dapat? Yang di belakang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya kira Puja tadi dapat ini. Nah, terampil dalam menari dan olahraga. Menikmati membuat sesuatu dengan tangannya. Jadi dia suka praktek. Ya, seni. Kemudian memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Nah, contohnya basket. Oke, ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Jadi dia lebih suka praktik. Kalau sudah praktik, cepat dia menguasai, ya. Daripada dia mendengar suka lupa, kemudian mencatat juga tidak bisa. Nah, dengan praktek dia langsung bisa menghafal dan memahami. Kemudian selanjutnya, nah ini dia, cerdas naturalis. Tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi. Nah, ini IPA sebenarnya ini ya. Puja naturalis ya. Kemudian mengkategorikan dan membuat katalog informasi yang mudah. Nah, buat pamflet. Nikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajah alam bebas. Suka Puja? Oh ya. Jadi tidak bakat kamu di basket ya. Oh iya, siap. Ini menikmati alam bebas. Ini Pak Sarip ini ya. Mantap ini. Kemudian tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Jadi lebih tertarik dengan, ayo kita naik gunung, wah ayo, gitu ya. Naik bukit, ayo. Kita kemah, ayo. Jadi dia lebih suka tertarik dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian cerdas, logis, matematis. Ada lagi tadi yang matematika? Angkat tangan, yang matematika? 1, 2. Matematika memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah. Dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Oke, kemudian cerdas musikal. Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ikut-ikut yang dapat musikal ini nanti dia buat grup band ya. Oke. Peka terhadap musik, nada dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik. Bagi belajar fisika masih nyanyi-nyanyi kayaknya ya. Kemudian suka menciptakan lagu, woi hebat. Memahami dan mengingat melodi serta menciptakan melodi baru. Nah, ini menciptakan
lagu, instrumen ini diperdalam ya, kalau memang benar-benar ini adalah tipe kecerdasannya. Mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik, mampu mengikuti dan menciptakan pola ritmis dan musik. Oke, itu beberapa pengertian tentang kecerdasan. Ya, kemudian kita masuk lagi ke gaya belajar. Nih ada mata, ada telinga, ada tangan. Oke. Gaya belajar visual. Tadi dari hasil asesmen ada yang dapat visual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa lagi? 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. 17 berarti 50% dari jumlah kelas. Oke, kemudian yang dapat gaya belajar auditori. Ada? Ayo angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kemudian gaya belajar kinestetik. Puja apa kamu? Visual aja, Pak. Ya? Visual aja. Oh, visual. Oh, banyak sekali nih. 1, 2, 3, 4, 5. Wih, tidak terhitung jumlahnya. Kinestetik. Oke, kita dengarkan jabarannya ya. Oke. Yang punya gaya belajar, yang punya gaya belajar visual. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Oh, tidak kelihatan. Saya bacain ya. Oke, gaya belajar visual. Nah, ini dia. Gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Jadi lebih gampang mengingat apabila dia lihat langsung. Kemudian senang membaca dan mencatat. Benar ya? Mana yang visual tadi? Ya, Pak. Senang membaca? Senang dikit. Senang mencatat? Oke. Siap. Kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, main up, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif untuk gaya belajar visual. Yang pertama, gunakan gambar, peta konsep, video, dan infografik. Kemudian guru seharusnya mengajak murid membuat catatan warna-warni seperti anak TK ya. Jadi dengan warna-warni bisa mengingat pelajaran materi yang dicatat. Kalau warnanya merah, oh ini tadi. Kalau warnanya hijau, ini tadi. Biasanya ini di TK atau di SD kelas dasar. Oke, kemudian gaya belajar auditori. Nah, siapa yang dapat tadi? Gaya belajar auditori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dikit, 10 nambah lagi. Oke, gaya belajar auditori. Lebih cepat paham jika informasinya disampaikan secara lisan. Nah, artinya dijelaskan secara lisan oleh guru, cepat nangkapnya ya. Jadi pendengarannya lebih fokus. Kemudian senang berdiskusi. Benar enggak ini? Siapa auditori tadi? Suka diskusi? Apalagi diskusi dengan pacar ya, menarik. Kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan. Nah, kalau dijelaskan oleh guru, dia menyimak, bukan diam tidur ya, diam menyimak. Kemudian mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Apalagi kalau gurunya gagah, fokus yang cewek ya. Kemudian gurunya cantik, yang cowoknya fokus. Kemudian selanjutnya, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan.
Nah, ini bahasa Indonesia, ini banyak percakapan. Kemudian lagu. Ada nanti minta tolong ya, kalau ada gurunya masuk, Pak, sampaikan dalam bentuk lagu gitu kan ya. Oke, yang berkaitan, maksudnya yang berkaitan dengan mata pelajaran. Kemudian selanjutnya cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Nah, siapa yang sering mengucapkan ulang kalimat-kalimat guru? Ya, nah ini juga termasuk, tapi yang baik, ya, bukan maksudnya mengolok. Jadi cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya, sehingga saat ulangan, oh ini waktu itu dia mengucapkan ini Pak Guru, Ibu Guru kita, akhirnya bisa menjawab soal ulangan. Kemudian guru seharusnya mendorong murid untuk mendorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri. Nah, jadi setelah dijelaskan, siswa dengan penguasaannya sendiri menyampaikan materi untuk diulang, tapi dalam bentuk penguasaan materi yang dikuasai. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak. Semuanya. Oke. Gaya belajar kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh. Nah, siapa yang suka menyentuh? Bergerak atau melakukan secara langsung. Nah, ini praktek ya, belajarnya langsung praktek. Cara membuat gerabah misalkan, langsung diajak ke mana itu? Pesawat. Ya, langsung diajak ke Bangkat. Siapa yang bisa praktek nyangkul langsung ya. Jadi lebih cepat, lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Kemudian yang kedua, suka praktek. Nah, ini dia. Eksperimen atau aktivitas fisik. Nah, kinestetik. Kemudian mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, karena ini sifatnya aktif ya. Jadi kalau duduk terlalu lama ngantuk, pinginnya banyak aktivitas. Kemudian sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah, siapa yang suka ini? Nah, kalau saya sukanya yang bulat-bulat. Nah, jadi saat bicara dibarengi dengan tangan. Saya sukanya yang besar-besar, saya sukanya yang panjang. Ya, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strategi pembelajaran yang efektif untuk gaya belajar kinestetik adalah menggunakan permainan yang edukatif. Ya, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Ya? Oke. Nah, setelah kita mengenali kecerdasan, kemudian gaya belajar kita, selanjutnya akan kita diarahkan ke mengenali potensi karir masa depan. Potensi apabila kalian dalami, tekuni dari awal kecerdasan dan gaya belajar, maka akan mendukung karir masa depan atau cita-cita kalian. Mengenali potensi karir masa depan. Ya, perhatikan ya. Oke, realistik. Nomor 1 itu ada realistik, praktis, fisik, dan nyata. Contoh profesi: mekanik, tukang listrik, teknisi, politisi, atau petani. Realistik. Jadi kerja nyata. Mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi atau TNI, dan petani. Artistik, kreatif, imajinatif. Contoh profesi yang bisa diraih di masa depan: seniman, penulis, aktor. Lah, siapa yang menjadi aktor di sini? Hai, keren. Siap. Desainer grafis, musisi, dan arsitek.
Oke, kemudian yang selanjutnya enterprising, pemimpin atau persuasif. Contoh profesi yang bisa didapat di masa depan adalah pengusaha. Oh, hebat. Menjadi pengusaha, politikus. Politikus, bukan politikus ya. Politikus, manajer marketing atau pengacara. Nah, oke, kemudian investigatif, analitis, intelektual. Contoh profesi yang bisa didapat, bisa diraih di masa depan adalah ilmuwan, dokter, analis data, insinyur, peneliti, psikolog. Kemudian yang keempat adalah sosial, peduli, dan komunikatif. Contoh profesinya adalah menjadi guru, kemudian konselor. Tahu konselor? Ya, enggak tahu. Konselor itu seperti saya, Pak Sarip, ya. Jadi guru bimbingan konseling yang disebut juga di sekolah sebagai konselor sekolah. Oke, kemudian perawat, kemudian psikolog dan pekerja sosial. Ini kecenderungannya untuk yang sosial. Kemudian konvensional, terstruktur atau teliti. Contoh profesi yang bisa didapat adalah seperti akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, atau petugas arsip. Nah, dari beberapa hasil kecerdasan didapat dari asesmen tadi, kemudian gaya belajar, maka di sini muncullah potensi karir masa depan yang bisa kalian dapatkan. Oke, bisa paham? Dipaham? Bisa dipaham. Paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Sekarang kita aplikasikan. Oke, sekarang Pak Guru kasih tugas yang terakhir, materi terakhir di lembarannya. Oke, ada poin pertama tadi kecerdasan yang kalian miliki, kemudian kecerdasan yang kedua adalah gaya belajar yang kalian miliki. Kemudian tulis di bawahnya cita-cita kalian, potensi karir masa depan kalian, apa keinginanmu. Ya, kalau ingin jadi dokter yang seperti apa? Kalau saya jadi dokter, saya gratiskan semua pasien saya, gitu ya. Kemudian kalau jadi TNI Polri, supaya apa? Saya mau jadi TNI, ingin bela negara, bela pacar saya. 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Nama, kecerdasan, musikal, terus gaya belajar, auditori, kemudian cita-cita, wah, keren. Kecerdasan, intrapersonal, gaya belajar, visual kinestetik, cita-cita, perawat. Amin. Ya, tepuk tangan. Ada lagi yang cowok? Nizam? Masa mau bos muda lagi? Jadi kalau kita sukses pasti jadi bos muda. Berdiri dulu, bro. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Ya, langsung. Nama? Gaya belajar? Terus? Oke, mantap. Mulia sekali, pengusaha sukses dan membahagiakan orang tua. Orang tua itu termasuk mertua juga ya? Ya.
Oke, lagi satu cewek. Oke, non. Emil. Kecerdasan saya indera personal, gaya belajar saya kinestetik visual, cita-cita saya ingin menjadi aktor dan memainkan peran di film. Wais, keren. Sesuai ya. Tepuk tangan. Tadi itu yang pertama mengenali atau mengetahui tipe kecerdasan yang kita miliki. Ya, jadi harus benar-benar kita kenali. Kemudian gaya belajar. Nah, setelah kalian tahu gaya belajarnya, itu diperdalam lagi. Kalau ada yang ragu dengan asesmen tadi, bisa diulang lagi di rumah. Ya, mungkin tadi karena waktu harus cepat, kemudian mengisinya tidak fokus, bisa diulang lagi di rumah, kemudian kalian perdalam. Ya, kemudian termasuk juga dengan kecerdasan dan gaya belajar. Kemudian yang terakhir adalah mengenali potensi karir masa depan. Nah, jadi kecerdasan yang kalian miliki dan gaya belajar yang kalian miliki akan menentukan masa depan kalian seperti apa nanti. Ya, dan harus berproses mulai dari sekarang. Jadi jangan sampai nanti sudah lulus baru bingung, saya mau kemana, ya. Jadi mumpung kalian masih kelas 11, jadi ada tahap selanjutnya di kelas 12 untuk semakin mengasah mental, kemudian mengasah pengetahuan, kemudian menambah nilai sebaik-baiknya supaya cita-cita kalian ada yang ke perguruan tinggi, terdongkrak dengan nilai dan kemampuan, kemudian yang TNI Polri juga sama, dan yang lebih penting lagi adalah kembangkan yang tadi itu, ya, kembangkan tadi kecerdasan dan gaya belajarnya juga melalui ekstrakurikuler. Di sekolah kita ada silat dan karate untuk latihan fisik, kemudian ada juga basket, kemudian sepak bola, ya, futsal, kemudian yang berkaitan dengan pengetahuan ada olimpiade, ya, ada fisika, biologi, geografi, ekonomi, dan lain lagi sebagainya. Jadi gunakan fasilitas yang ada di sekolah ini dengan maksimal, ya, dan ikuti ekstrakurikuler juga sesuai dengan kebutuhan yang akan menunjang kalian nanti ke arah masa depan karir sesuai dengan kecerdasan dan gaya belajar kalian. Oke, baik, itu saja untuk kali ini. Kalau ada kiranya nanti materi yang ingin Pak Guru sampaikan, akan Pak Guru kasih tahu lagi ya untuk pelajaran bimbingan konseling selanjutnya. Dan dari 7 jurus guru BK, dari 7 jurus BK hebat, ini baru satu jurus, ada 6 jurus lagi. Mau dikasih jurus apa saja? Oke, setelah kita akhiri nanti hasil kerjanya dikumpulkan di depan ya, sebelum kalian keluar. Baik, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan ada manfaatnya, kemudian ada gambaran yang harus apa yang kita lakukan ke depan. Berdoa dalam hati, mulai. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Selamat melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Oke, baik, silahkan dikumpulkan hasil kerjanya. Ya.